ya ini kita kembali ke kebun setelah hujannya mereda ya. Jadi kita coba lihat nanti itu udah ini udah masuk ini ya. Oh, bagus cakep nih. Kita usia sabara bulan kan? 3 bulan pirang salit. 3 bulan. Nah, ini juga tadi kata si bos hanya menggunakan pupuk kandang ya, Kang ya? Belum pakai pupuk lain, dan memang dengan kita kembali menggunakan yang organik ini akan semakin bijak kita memperlakukan tanah sebagai media tanam gitu kan. Nah ini udah kelihatan nih buahnya nih. Oh, ini kena plastik. Plastik, oh gitu ta. Ini juga lagi. Kita ngebantu aja kayak apa. Ini juga salah satu mentor bertani organik nih, ada Kang Daden nih juga lagi memberikan edukasi gitu kan, bahwa bertani organik ini salah satu konsep yang semestinya didukung oleh berbagai stakeholder ini. Ya. Ini saya sedikit coba tarik dulu nih ke panorama alam di sekitar sini, cukup hijau, dan ternyata Sukabumi ini memiliki sumber daya alam yang melimpah gitu kan, yang boleh dibilang ini sumber daya alam yang cukup subur gitu ya. Jadi sangat ironi kalau kita sebagai masyarakat banyak bergantung kepada pola bagaimana kita ada istilah, aduh itu bisa gawe gitu kan. Padahal ini cukup banyak lah, cukup potensial. Kita menjadi petani saja itu bukan sesuatu yang hina, malah sebaliknya menjadi sebuah pekerjaan yang mulia. Ya, karena kita bisa makan dari petani gitu kan, kita bisa hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari, makan itu juga tidak lepas daripada keringat para petani gitu ya. Ini kebun ini totalnya ini sekitar 2,5 hektar nih yang sekarang sudah mulai memasuki ya mungkin masa panen lah beberapa pekan ke depan ini. Cukup luas ini. Nanti kita coba metode berikutnya, kita akan di dia. Ini ada yang 1 hektar pakai PNS, ada yang Dia nyari apa, Dek? Dia nyari apa? Nyari ubi, bukan nyari cacing deh ya. Aduh. Nah ini yang saya senang ini berbicara edukasi pertanian. Ini semestinya ada konsep yang tersistemkan gitu ya, bagaimana edukasi pertanian ini bisa diperkenalkan kepada generasi muda, termasuk ada yang satu ini nih ya, mereka dia asik main dengan alam, asik main dengan tanah, itu sesuatu yang membanggakan sebetulnya. Jadi jangan sampai ke depan anak cucu kita ini tabu dengan yang namanya alam gitu kan. Mereka tidak pernah tahu bagaimana rasanya memegang tanah perkebunan ataupun memegang tanah persawahan ya, karena sudah terlanjur asik dan terbiasa memegang gadget misalkan ataupun teknologi lainnya ya. Tapi inilah salah satu yang nanti juga akan menjadi satu kebutuhan. Nah itu Pak Bos, cocok lah bikin wisata edukasi untuk pertanian ya, agrowisata gitu kan, banyak sekarang lah yang bisa dikembangkan. Ini sebagai salah satu solusi jitu sebetulnya, berbicara berbagai kekurangan ataupun hal yang dianggap minim oleh kita, misalkan peluang pekerjaan susah, kemudian cari kerja susah, padahal area pertanian masih luas, Akang Jambu masih hektaran gitu. Jadi kalau orang Jerman bilang mah tinggal asal kadaek gitu kan, kadaek kita aya ya, kita bisa hidup lah. Jadi sebuah pepatah mengatakan manusia bermah kujang-jangna, manusia maju dengan ilmunya. Nah, ilmu bertani ini salah satu ilmu yang semestinya dimiliki oleh setiap pribadi bangsa Indonesia yang terlahir juga sebagai masyarakat bertani gitu kan. Ya, tapi hari ini kondisinya sangat berbeda, terbalik dengan apa yang diwariskan oleh para orang tua kita. Seolah-olah generasi sekarang tabu akan pertanian ya. Anak-anak sekarang, anak-anak kita juga sudah sangat kental dengan teknologi ya.
ya pintar perlulah, tapi kita juga tidak bagus kalau sejauh ini kita hanya menjadi budak teknologi sebagai bangsa konsumtif gitu ya. Nah ini kita kembali ke coba hasil ini. Ini konsepnya konsep sistem garit ya. Gulut ya. Kalau di ini Sunda dan garit ya. Nah, coba Kang itu itu udah. Oh ini. Nah ini juga ada klasifikasi nih, kalau ubi Jepang ini ada standarisasi yang. Oh ya. Biasanya berapa itu dan ukurannya kalau ekspor gitu? Nah itu kan salah satu ukuran yang memang harus dipenuhi oleh para petani, karena dunia pertanian ini cukup memiliki persaingan ketat hari ini ya, jika dibandingkan dengan bagaimana keberhasilan para petani di beberapa negara tetangga kita. Asia Tenggara ini sudah menjadi barometernya pertanian dunia sebetulnya ya, termasuk Indonesia juga menjadi salah satu negara penikmat impor gitu ya, impor hasil pertanian negara-negara tetangga seperti Vietnam dengan berasnya ya, kemudian Kamboja, masih banyak. Dan ini justru kita yang dalam sebuah lagu dikatakan tanah kita tanah surgawi gitu ya, tapi kita masih ironi dengan situasi dan kondisi yang terjadi hari ini, bagaimana kita masih tergantung kepada impor, padahal kita sendiri ini bisa berdaya. Coba itu mulai ya. Jadi itu sangat mudah untuk mendetek tanaman ubi ini apakah sudah berbuah atau belum gitu ya. Ini hanya dikoreh-koreh ya. What the meaning koreh-koreh? Ya gitulah, kayak bahasa hayam koreh. Nah ini kan. Nah itu ya. Wah ini luar biasa lah. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah ladang yang subur, ladang yang bisa menginspirasi banyak pihak gitu kan, bahwa bertani adalah sesuatu yang mutlak harus kita pertahankan, bahkan kita kembangkan. Bagaimana sektor pertanian kita bisa bersaing dengan negara-negara maju yang mengandalkan teknologi, karena mereka sangat minim dengan sumber daya alam ya, dengan sumber daya tanah, tapi kita dengan anugerah yang diberikan ya, meskipun teknologi kita tak secanggih negara-negara maju, tapi setidaknya semangat dan perjuangan bertani kita juga tak kalah oleh mereka, tentu dengan mengikuti perkembangan lah. Iya. Ya, jadi ini kita mempersiapkan amunisi Pak Bos lah ya. Nah, ini juga ini masih luas nih. Saya kalau turun ke sana juga lumayan baliknya lah gitu kan. Eta seragala deh Kang ya. Oh, ini saya akan sana Kang, nama teh Kang Iwan. Oh, Kang Udi juga ini petani lokal Bantar Gadung ini yang mana Dan itu Dan. Mang cik seriusin Pak Bos. Nah, tetanau Dan. Mun lama tinggi jadi ngeplek dari sana sendiri. Nah, ini Kang Dadan ini salah satu generasi muda yang cukup konsen dan konsisten nih di pertanian nih. Wah, ini tuh agung apa itu ya pasti. Nah, itu kan. Oke. Siap. Ayo kita markipul lah. Yuk kita balik lagi karena ini masih banyak PR sebetulnya yang akan nanti coba kita eksplor lagi. Yang terpenting kita sudah mengunjungi dan melihat ini sebuah bukan sekedar percontohan itu kan, karena saya sendiri secara pribadi jujur sangat rindu ingin menjadi petani ya, berbaur dengan para petani lokal yang secara aktivitas ini menjadi tulang punggung, menjadi masa depan para petani di daerah. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa kehidupan para petani semestinya jauh lebih layak gitu kan ketimbang kehidupan para pejabat di negeri ini. Ya, karena dari tangan-tangan petanilah kita bisa makan, kita bisa menikmati apa yang kita makan. Dan jasa ini yang tidak boleh dikecilkan oleh para pemangku kebijakan di negeri ini. Ya, bagaimanapun juga sebuah prestasi itu tidak selamanya diukur dengan prestise, tapi bagaimana prestasi itu diimbangi dengan fakta
kesejahteraan kehidupan nyata para petani di negeri surgawi ini. Demikian pemirsa, akhirnya saya harus balik kanan. Ini Pak Bos juga udah lelah kayaknya nih. Kalau sama yang depan tuh, kalau jalan tuh, wah yang depan kayaknya masih kuat tuh, jalan 2 kilo 3 kilo lagi tuh. Ya, ini juga tanaman karet ini masih produktif nih, masih apa? Masih disadap lah. Nih karet apa? Milik warga nih kayaknya, karena tidak begitu banyak pohonnya. Ya, dan iya kita jalan lagi dek. Ya, kita jalan lagi. Wah lumayan keringetan nih. Dan ya, kita pamit dulu guys, terima kasih, sampai jumpa. Nanti kita explore lagi dengan apa area dan spot yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.